bisa sejahtera, bisa makmur. Desa adalah negara kecil di Indonesia, jadi kemajuan desa menjadi penting bagi kemajuan bangsa Indonesia. Mudah-mudahan kita akan ikut berpartisipasi membangun bangsa melalui pembangunan desa di seluruh Indonesia. Cukup ya? Ada sedikit Pak, ada langkah yang awal yang akan dilakukan setelah dilantik, mungkin pekerjaan pertama yang paling urgent? Yang pertama, saya nanti akan berkoordinasi mengikuti apa yang jadi perintah juga dari Pak Menteri. Tapi yang paling penting diantaranya kita ingin memastikan bahwa seluruh kepala desa bisa bersinergi positif. Cukup ya? Nanti sudah tahu berkantor di mana Bang Riza? Kantornya ikut aja nanti ya. Oh, kantornya ikut aja. Thank you. Pernyataan dari Ahmad Riza Patria yang telah didapuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Pemirsa, Anda menyaksikan pelantikan Kabinet Merah Putih bersama saya Windy Wellingtonia, dan saat ini di layar kaca Anda sedang menyaksikan kondisi ataupun situasi terkini di Istana Kepresidenan. Sejumlah wakil menteri telah terus tampak berdatangan di Istana Kepresidenan, dan pemirsa, di studio juga ada pengamat politik Adi Prayitno yang akan membahas lebih lanjut mengenai para wakil menteri dan wakil kepala badan yang saat ini setelah berdatangan di Istana Kepresidenan. Selamat siang, selamat sore maksud saya. Mas Adi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Windy. Ya, Mas Adi, ini kita lihat bahwa wakil menteri ini sudah mulai berdatangan di Istana Kepresidenan, dan juga tadi kita sama-sama sudah mendengarkan keterangan dari Ahmad Riza Patria. Ini menarik karena kita lihat bahwa pada pelantikan di menteri pada tadi pagi ada sejumlah kejutan yang ternyata ini membuat bertanya-tanya mengapa nama yang sebelumnya telah diumumkan oleh Prabowo Subianto ini muncul nama baru pada pelantikan menteri. Bagaimana pendapat Anda? Ya, saya kira memang ini tentu tidak terlepas dari dinamika politik yang berkembang ya. Bahwa orang-orang yang kelihatan tidak hadir dalam audiensi calon menteri dan wakil menteri di kediaman Prabowo 2 hari yang dilaksanakan itu tiba-tiba misalnya diumumkan gitu ya. Ini tentu tidak terlepas dari komposisi kabinet presiden dan wakil presiden yang saya kira cukup dinamis, Windy, sehingga begitu banyak slot-slot yang masih tersisa itu kemudian diisi oleh orang-orang yang dinilai punya kapasitas, punya kompetensi dan punya kemampuan untuk memberikan support kepada menteri terpilih tentu saja untuk mengakselerasi bagaimana visi misi kinerja dan program yang diinginkan oleh Prabowo dan Gibran di 5 tahun yang akan datang itu bisa berjalan dengan maksimal, bisa berjalan dengan cepat, dan tentu menyelesaikan semua persoalan-persoalan kebangsaan. Kan itu yang sebenarnya kalau kita cek secara umum ya. Apalagi misalnya ada sejumlah wakil menteri yang jumlahnya relatif cukup banyak ya. Misalnya Menteri Luar Negeri kalau tidak salah itu ada 3 orang gitu ya. Dan sejumlah kementerian lain yang saya kira memang wakil menterinya lebih banyak dari yang lainnya. Ini tentu sebagai upaya bagaimana program dan visi misi menteri terkait itu nanti bisa digenjot, gaspol, dan semua hal yang diinginkan oleh Prabowo itu bisa tuntas ya, tuntas-tuntasnya. Oleh karena itu bagi saya salah satu nilai positif dari koalisi gemuk itu tentu saja karena ini begitu banyak menggabungkan kekuatan politik, resource politik yang mestinya ini menjadi stimulus bahwa visi misi dan kerja Prabowo untuk 5 tahun yang akan datang mestinya jauh lebih mudah bisa dituntaskan. Mengingat ini yang didelegasikan sebagai menteri dan wakil menteri adalah mereka yang menurut saya kader-kader terbaik, baik dari kalangan partai politik, baik dari kalangan profesional, ataupun dari kalangan-kalangan yang dinilai punya kedekatan dengan partai politik. Jadi ini yang saya kira rakyat di seluruh Indonesia berharap betul bahwa kurang lebih sekitar 108 menteri dan wakil menteri ini adalah mereka yang bekerja secara maksimal, bekerja secara cepat, sehingga Indonesia merdeka seperti yang dibayangkan oleh Prabowo itu kan bisa tercapai. Apa itu Indonesia merdeka? Adalah Indonesia yang tak lagi ada orang miskin, tak lagi ada stunting, tak lagi ada keterbelakangan, tak ada lagi ada pengangguran. Sehingga Indonesia itu keluar dari jebakan middle income trap ya, dan Indonesia
bisa menyongsong Indonesia emas untuk beberapa tahun di kemudian hari. Nah itu yang saya tangkap ya. Dan kita juga lihat bersama bahwa para wakil menteri, baik yang sebelumnya telah dipanggil oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mulai berdatangan, dan ini juga menjadi hal yang menarik pula bahwa sama dengan pelantikan pada Menteri, Ketua MPR RI tadi Ahmad Muzani juga telah tiba ikut turut menyaksikan pelantikan yang nantinya akan dilakukan oleh para wakil menteri dalam hal tanda tangan sumpah jabatan yang nantinya akan dibacakan oleh Wakil Menteri didampingi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan juga selain itu dengan tadi berbicara adanya banyak kementerian, Mas Adi. Ini kan artinya dengan semakin banyaknya kementerian bisa juga diartikan bahwa dari kementerian-kementerian tersebut akan semakin fokus pada kinerja dan juga tanggung jawab yang telah diembannya. Ya, saya kira memang selama ini ada kementerian yang terlampau banyak mengurusi persoalan. Misalnya Kementerian Pendidikan, Riset, Dikti, dan Kebudayaan. Itu cakupan kinerjanya menurut saya cukup luas. Dan di era Prabowo ini kan dipecah menjadi 3. Ada misalnya Menteri Pendidikan untuk kelas menengah dan bawah gitu. Ya, itu Abdul Mukti. Kemudian ada Kementerian Ristek dan Distik dan Sains gitu ya. Itu juga ada menteri tertentu dan ada Menteri Kebudayaan. Jadi spesifikasi dari bidang-bidang ini tentu diharapkan bahwa nantinya fokus kementerian itu bisa mengembangkan apa kreativitas yang kemudian bisa disumbangkan untuk kontribusi kemajuan bangsa dan negara. Misalnya Menteri Kebudayaan itu adalah Fadlizon, sosok yang dinilai punya pengalaman, orang dekatnya Prabowo Subianto, dan saya kira pergaulan politik dan internasionalnya memang di atas rata-rata. Tentu ke depan hal-hal yang terkait dengan kebudayaan kita itu bisa berkembang dengan pesat gitu ya, kontributif, dan yang paling penting bisa menyerap nilai-nilai luhur bangsa dan negara kita, sehingga nilai-nilai kita semakin dirawat, dia juga semakin menjadi ruh nafas untuk di masa yang akan datang. Termasuk misalnya Kementerian Dikti ya, Ristek, Dikti, dan Sains Teknologi. Menurut saya kan selama ini yang dikeluhkan oleh perguruan tinggi adalah mahalnya biaya pendidikan melalui UKT ya. Jangan lagi itu terjadi karena memang bagi saya pendidikan itu di negara ini apapun judulnya nggak boleh mahal. Karena pendidikan itu adalah investasi jangka panjang. Termasuk misalnya untuk Menteri Pendidikan Menengah ke Bawah. Jangan lagi kita mendengar anak-anak SD, anak-anak SMP, dan anak-anak TK itu putus sekolah hanya karena misalnya mereka nggak punya SPP. Putus sekolah hanya karena mereka misalnya tidak punya uang ya untuk membayar dana operasional. Jadi ini yang saya kira spesifikasi masalah-masalah yang harus tuntas ya, setuntas-tuntasnya. Oleh karena itu menteri nanti setelah dilantik, kemudian mereka akan kemah bersama. Setelah itu saya kira mulai tancap gas. Sehingga persoalan-persoalan yang terkait dengan kementerian, entah itu pendidikan, entah itu ekonomi, entah itu hukum, dan seterusnya, itu bisa selesai. Saya kira di situ memang poin saya. Nah, sekali lagi bagaimana dengan wakil menteri, dengan jabatan yang saat ini telah mereka emban, bagaimana menurut Anda, apakah mereka juga merupakan orang-orang yang tentunya kita tidak perlu khawatirkan lagi ataupun ragukan lagi pemilihan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Pasti ada keputusan-keputusan dan juga pertimbangan-pertimbangan yang telah dilakukan oleh Presiden. Namun jika kita membahas bagaimana dengan wakil menteri, apakah ini hanya mengakomodir ataupun memang para tokoh-tokoh yang mengemban jabatan tersebut merupakan orang-orang yang akan melaksanakan kabinet Zakon ini, Mas Adi? Ya, saya kira memang secara ideal wakil menteri ini bukan hanya untuk mengakomodasi begitu banyak kepentingan, Windy. Yang paling penting sebenarnya wakil menteri ini adalah fungsinya untuk menjadi support system bagi menteri, sehingga kerja-kerja menteri yang selama ini tidak maksimal, butuh backup yang lebih, disitulah kemudian peran-peran strategis wakil menteri. Makanya kalau kita cek satu-satu ya nama-nama wakil menteri itu yang saya kira mayoritas mereka adalah wakil menteri yang sudah bisa kita kenal rekam jejaknya, sudah bisa kita tracking apa track record dan kemampuan yang mereka pilih. Misalnya wakil koordinator politik keamanan itu Pak Ludwig, kita tahu adalah sekjen
mantan sekjen dari Partai Golkar misalnya, saya kira cukup berpengalaman. Misalnya soal wakil menteri, koordinator bidang hukum HAM, migrasi dan masyarakat, misalnya Pak Oto Hasibuan, kita tahu beliau ini adalah ahli hukum. Betul. Yang saya kira pikiran dan tenaganya sangat dibutuhkan untuk membantu dan mengakselerasi bagaimana hukum di Indonesia itu bisa berjalan dengan maksimal gitu ya. Misalnya ada wakil sekretaris negara Pak Juri Adianto, kita tahu kalau tidak salah beliau dulu adalah KSP, saat ini juga posisinya adalah Rektor Universitas Nahdlatul Ulama gitu ya, mantan komisioner KPU, yang saya kira dalam banyak hal sudah punya berpengalaman menghadapi birokrasi, menerjemahkan visi misi dan seterusnya dan seterusnya. Kalaupun toh kita cek misalnya Wakil Menteri Luar Negeri ada namanya Anies Mata, politisi Partai Gelora yang saya kira memang alumni luar negeri, Timur Tengah khususnya, yang saya kira networking, jaringan, dan pengetahuan soal Timur Tengah itu menurut saya sangat dibutuhkan, apalagi misalnya di tengah ketegangan konflik politik Timur Tengah yang mulai meluas, tidak hanya terjadi antara Israel dan Palestina. Pertanyaannya kemudian, penting. bagaimana kita membagikan ada Menko ataupun kementerian yang memiliki wakil menteri yang cukup banyak ataupun hanya membutuhkan satu? Jawabannya nanti Mas Adi, kita masih akan kembali pemirsa usai jeda pariwara berikut ini.